Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas terapis Indonesia, semoga Anda selalu sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita mau lanjutkan materi akupunktur. Saat ini yang akan kita bicarakan adalah tentang fenomena organ. Fenomena organ ya. Jadi kalau kemarin sudah bicara tentang yin yang, sudah bicara tentang 5 unsur, kemudian sekarang tentang fenomena organ. Organ Chang Fu ya, dikenalnya ada organ Chang, ada Fu yang dikenal dalam TCM ya, seperti organ-organ jantung, hati, lambung dan lain-lain ya. Memiliki makna dan fungsi yang lebih luas dari organ dalam daripada pemahaman medis barat. Tujuannya untuk mempelajari fenomena organ pada kali ini adalah untuk memahami konsep organ dalam tubuh kita, yakni organ Chang dan Fu, serta fungsinya masing-masing disebut fenomena organ atau dalam bahasa TCM-nya Chang Xiang, dan mengerti apa itu pasangan organ dari masing-masing organ Chang dan Fu, karena nanti ada pasangan Chang, pasangannya Fu ya. Kemudian kita apa itu yang namanya organ Chang ya. Organ Chang itu dikategorikan masuk dalam yin. Kemarin kan udah belajar yin yang tuh. Jadi masuk dalam kategori yin. Ini adalah organ padat ya. Padat maksudnya tidak berongga dan tidak ada saluran. Kalau seperti usus kan ada salurannya. Lambung ada salurannya gitu. Semua ini memiliki fungsi memproduksi, mentransformasi, meregulasi dan menyimpan qingqi. Nah ini apa nanti dijelaskan nanti masing-masing ya. Organ apa aja yang dimaksud termasuk organ Chang? 1. Jantung. Yang kedua hati, limpa, paru, ginjal dan perikardium. Ini semuanya padat ya, organ bentuknya itu padat ya, bukan bolong ya. Jadi yang disebut Chang ya. Nah kalau perikardium ini adalah selaput jantung ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua, selaput jantung ya. Ini mungkin secara umum bahkan secara medis barat pun nggak begitu dikenal ini ya. Maksudnya fungsinya ini disamakan dengan jantung. Kalau di TCM beda fungsi jantung dan perikardium. Kemudian pasangannya organ Fu. Kalau tadi kan Chang ya, ini Fu. Kalau Fu termasuk Yang ya. Organ Fu termasuk golongan Yang. Kalau organ Chang tadi Yin, ini Yang. Yakni organ yang berongga yang berfungsi menyalurkan, mencerna dan mengekskresikan atau mengeluarkan ya. Seperti usus, lambung itu kan menyalurkan ya tugasnya ya. Juga mencerna. Kemudian juga mengekskresikan atau mengeluarkan, seperti usus besar kan mengekskresikan itu, mengeluarkan air besar misalnya begitu. Apa saja organnya itu? 1 usus kecil, 2 lambung, usus besar, kandung kemih, sanqiao atau trip pemanas. Nah ini ada organ apa lagi nih sanqiao trip pemanas nih? Hanya TCM yang ada, di medis barat nggak ada organ ini. Ya, ini nanti kita pelajari tersendiri ya. Kemudian ada organ Fu istimewa. Organ-organ istimewa apa aja? Otak, sumsum, tulang, pembuluh darah, dan rahim. Itu organ istimewa. Kita mulai dari fungsi jantung. Fungsinya organ atau fenomena organ atau Chang Xiangnya apa? 1. Mengatur darah, mengontrol pembuluh darah. Itu fungsi daripada jantung ya. Jantung bertanggung jawab mengatur peredaran darah. Ketika jantung berdetak, darah mengalir dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Qi atau energi jantung adalah energi detak jantung itu sendiri. Jantung dianggap sebagai organ paling penting dari semua organ dalam. Kadang-kadang digambarkan sebagai penguasa, sebagai kaisar atau rajanya dari semua organ dalam. Itulah jantung. Kemudian jantung menguasai kesadaran. Jantung menyimpan sen. Sen itu keseluruhan kondisi mental yang ditampilkan seseorang melalui rona wajah. Sen itu cahaya wajah termasuk sen ya. Mata, bicara, respon itu termasuk sen ya.
Kemudian 3, bermanifestasi pada kulit. Nah, mau ngelihat kondisi jantungnya itu nanti bisa dilihat dari warna kulit wajah teman-teman ya. Warna kulit wajahnya ini pucat, putih, biru, atau merah, kemerahan ya maksudnya. Itu nanti kelihatan bagaimana kondisi jantungnya. Kemudian terbuka ke dalam lidah. Nah, manifestasi di kondisi jantung panas, jantung kekurangan darah dan sebagainya itu di lidah akan kelihatan bagian ujungnya, ujung lidah ya maksudnya ya. Kemudian mengontrol keringat. Jantung itu mengontrol keringat ya. Nanti kita terangkan ya tentang jantung itu mengontrol keringat seperti apa. Jantung yang sehat sangat penting untuk suplai darah yang tepat ke semua jaringan tubuh. Ketika fungsinya terganggu, misalnya darah jantung kurang misalnya ya, itu sirkulasi darah kendur dan tangan mungkin dingin. Hubungan antara jantung dan darah sangat penting dengan cara lain karena menentukan kekuatan kondisi individu ya. Setiap orang ya itu tergantung dari kondisi jantung. Kemudian jantung mengatur darah dan pembuluh darah dan mendistribusikan ke seluruh tubuh. Keadaan jantung dan darah karenanya dapat tercermin dalam kulit dan khususnya kulit wajah. Misalnya wajah pudar ya, itu wajahnya berarti jantungnya kekurangan darah. Wajahnya putih, itu kekurangan yang jantung, kekurangan yang. Wajahnya keunguan atau gelap, artinya darah jantungnya statis itu tersumbat. Wajahnya merah, berarti jantungnya panas. Oke, kaitannya pikiran sama jantung ya. Menurut medis Cina, aktivitas mental dan kesadaran tinggal di dalam jantung. Ini berarti bahwa keadaan jantung dan darah akan mempengaruhi aktivitas mental, termasuk keadaan emosi. Secara khusus 5 fungsi dipengaruhi oleh kondisi jantung ya. 5 fungsi jantung yang berkaitan dengan pikiran utama yaitu aktivitas mental termasuk emosi ya. Kesadaran, kemudian memori ingatan, kemudian berpikir, kemudian tidur. Ini semua dipegang perannya oleh jantung. Jika jantung kuat dan darah berlimpah, akan ada aktivitas mental yang normal, kehidupan emosional yang seimbang, kesadaran yang jelas, memori yang baik, pemikiran yang tajam dan tidur yang baik. Jika jantung lemah dan kekurangan darah, mungkin ada masalah mental, emosional seperti depresi, memori buruk, pemikiran membosankan, susah tidur, mengantuk, atau susah ngantuk ya, artinya pikiran terang terus gitu. Dan dalam kasus ekstrim tidak sadar, itu juga kondisi jantung. Mimpi, apa kaitannya mimpi dengan jantung? Karena jantung menampung pikiran, itu sangat erat kaitannya dengan tidur. Pikiran harus berada di jantung dan jika jantung, khususnya darah jantung kuat, seseorang mudah tertidur dan akan menjadi nyenyak tidurnya, artinya normal. Tapi jika jantung lemah, terutama darah jantung, pikiran tidak memiliki tempat tinggal dan ia akan melayang di malam hari, menyebabkan ketidakmampuan untuk tidur atau insomnia, terganggu tidur atau mimpinya berlebih. Mimpinya berlebihan, mimpi banyak, mimpi serem, mimpi menakutkan, itu semua adalah fenomena organ jantung yang kekurangan darah. Kasus-kasus seperti ini kebanyakan orang yang sakit lama, orang yang sakit lambung yang sudah lama, mereka akan kekurangan darah dalam jantung. Akhirnya sulit tidur, gelisah, pikiran takut, cemas, was-was, khawatir, kemudian pokoknya yang pikiran-pikiran negatif, yang takut mati, seperti itu. Mimpinya banyak, berdebar, kemudian tidur kaget, gampang kaget, mimpinya menakutkan, serem. Itu semua kondisi jantung yang kekurangan darah ya. Itu kalau orang sekarang disebutnya anxiety ya,
cepat panik, cepat ketakutan dan sebagainya. Itu paling banyak kasus di klinik kami dominannya itu adalah pasien yang lambungnya lama bermasalah. Kemudian yang kedua kita bicara fungsi hati ya, organ hati. Tadi jantung, sekarang hati. Hati berfungsi menyimpan darah dan mengatur volume darah di seluruh tubuh pada satu waktu. Fungsi hati menyimpan darah memiliki 3 aspek. Mengatur volume darah dalam kaitannya dengan aktivitas dan istirahat. Maksudnya apa? Saat istirahat, darah jantung lebih dominan, lebih banyak disimpan di pembuluh darah dan liver. Ini yang mengaturnya itu liver atau hati. Nah, saat beraktivitas otomatis darah akan dilepas ke seluruh tubuh, artinya memerlukan banyak darah, itu yang mengatur juga hati. Kemudian mengatur menstruasi. Nah, khusus wanita menstruasi ini, siklus menstruasi, banyak darah tidaknya, rasa nyeri tidaknya ditentukan oleh kondisi hati. Kemudian melembabkan mata dan tendon. Ya, mencukupi darah tidaknya dalam hati itu berpengaruh pada mata. Tendon itu jaringan yang mengikat antara otot dan sendi ya. Itu namanya tendon. Itu diatur oleh kekuatan hati. Hati mengatur volume darah dalam tubuh sesuai dengan aktivitas fisik seperti tadi ya. Kemudian darah hati mengatur menstruasi seperti apa nih contohnya. Darah hati normal itu menstruasi teratur dan normal. Kalau darah hati defisien atau kekurangan, maka menstruasi jarang atau amenorrea atau bahkan tidak dapat menstruasi atau berhenti menstruasi. Darah statis hati itu menstruasi yang menyakitkan ya, yang sakit sekali. Kemudian panas darah hati itu menstruasi yang berat, yang keluarnya banyak, sering, warnanya merah segar, itu panas darah. Kemudian yang keempat fungsi hatinya adalah darah hati juga membasahi mata dan tendon. Darah hati membasahi dan mencerahkan mata. Jika darah hati kurang, orang tersebut mungkin menderita mata kering atau penglihatan kabur. Jika darah hati memanas, maka mata bisa menjadi merah dan sakit. 5. Darah hati juga membasahi dan menyehatkan otot-otot, yaitu meliputi tendon, ligamen, tulang rawan. Ini sangat penting untuk berfungsinya semua sendi dengan baik. 6. Hati memastikan aliran qi yang lancar. Ini adalah yang paling penting dari semua fungsi hati dan merupakan pusat bagi hampir semua ketidakharmonisan hati. Kerusakan fungsi ini adalah salah satu pola paling umum yang terlihat dalam praktek. 7. Aliran qi hati yang lancar dalam kaitannya dengan keadaan emosi ya. Jika qi hati mengalir dengan lancar, qi mengalir secara normal dan kehidupan emosionalnya bahagia. Jika fungsi ini terganggu, sirkulasi qi terhambat, qi menjadi terkendala ya, sehingga menimbulkan frustasi emosional, depresi atau kemarahan yang tertekan atau terpendam. Ini semua adalah gangguan fungsi hati. Nah, fungsi lain dari hati itu aliran qi yang lancar membantu pencernaan, membantu melancarkan aliran empedu untuk menghancurkan lemak dalam lambung. Hati bermanifestasi di kuku, terlihat dari bentuk kuku ya. Kalau bentuk kukunya rusak, kasar, hitam, berliku-liku kuku ya, kuku tangan terutama ya, kuku kaki juga, itu kelihatan dari fungsi hatinya seperti apa. Kalau tidak normal berarti hatinya tidak normal, kelihatan dari kuku. Hati terbuka ke mata. Jika mata kekurangan darah, pucat. Jika kelebihan darah dalam hati atau panas, mata merah. Jika hati terkena venus kuning, maka mata juga akan kuning. Kemudian hati juga mengontrol air mata ya. Oke. Nah, itu teman-teman semua, nanti ini masih secara singkat juga, belum leluasa, belum lengkap.
masih banyak, juga organ-organ lain juga masih banyak. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya teman-teman semua ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe ya, kemudian ditekan tombol loncengnya, karena nanti untuk materi-materi selanjutnya akan di share lewat channel ini ya, gitu Bapak Ibu teman-teman semua. Silahkan dipelajari berulang-ulang biar paham. Kalau pelajaran sebelumnya nggak paham, nanti pelajaran berikutnya agak sulit. Tapi kalau materi-materi yang sudah diberikan ini bisa diterima, kemudian dipahami, dimengerti, insya Allah dalam pembelajaran berikutnya akan lebih mudah memahaminya. Oke teman-teman, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.